Karena kemiripan penyakit mata ini memang betul-betul harus jeli. Katarak bisa terjadi pada anak muda. Riskannya kalau dikikis, lapisan epitel pada kornea mata ini sangat berbahaya. Terkikis yang berarti kita sudah kehilangan lapisan yang pertama. Dalam menyembuhkan katarak diabetes ada 7 langkah. Halo, Fan Hasan Sabila, kita ketemu lagi. Tentunya konten-konten yang terbaru pasti akan membuat kita menjadi penasaran kalau tidak mengikuti. Kita akan berbicara katarak. Kenapa orang bisa terjadi katarak? Terutama bagi penderita diabetes. Katarak bisa terjadi pada anak muda, bahkan anak kecil kelainan dari lahir. Dan katarak bisa membuat mata itu menjadi semakin kabur. Awal-awal gejala katarak yang bisa kita rasakan adalah diawali dengan mata gatal, perih, kabur, kemudian muncul merah di sudut-sudut mata. Kalau kita sudah berbicara tentang mata, tentunya kita tidak hanya katarak yang menjadi masalah mata itu menjadi kabur. Masih banyak penyakit-penyakit mata seperti mata minus, rabun senja, mata plus, rabun dekat, glukoma, hilangnya cairan mata, penyempitan saraf mata, bukan hanya katarak. Sehingga kasus mata, jika kita salah menganalisa, mengambil kesimpulan bahwa jenis sakitnya mata adalah A, katakanlah. Ternyata kita salah mengambil keputusan, jenis kerusakan mata digolongkan penyakit C. Sehingga inilah yang sering terjadi kegagalan di dalam melakukan operasi. Karena kemiripan penyakit mata ini memang betul-betul harus jeli. Tingkat kejelian itulah yang membuat manusia itu sempat dipusingkan. Kita harus berkonsentrasi sebelum mengambil keputusan. Begitu salah mengambil keputusan, fatal. Maka banyak saudara-saudara kita di dalam melakukan operasi katarak selamat di dalam 1 tahun. Masuk pada tahun kedua, mulai mata bermasalah, berair dan sebagainya. Terjadilah kegelapan mata karena kehilangan cairan. Saya akan fokus pada katarak penderita diabetes ya Bapak Ibu ya. Katarak diabetes terjadi karena 1. Pengentalan darah. Hati-hati dengan penderita diabetes. Kalau sudah terjadi pengentalan darah pasti mata menjadi kabur. Yang kedua, terjadinya HB itu rendah pada penderita diabetes. 2 kasus yang harus kita perhatikan. Katarak diabetes, jika darah itu mengental, yang berarti nutrisi yang berputar di dalam metabolisme yang dibutuhkan oleh mata, yang diputarkan oleh jantung bersama darah melalui pembuluh darah, ini menjadi tidak sampai pada kebutuhan mata. Kenapa? Terjadinya pengentalan darah. Begitu juga penderita diabetes. Jika si penderita diabetes ini HB-nya rendah, mata mulai kabur. Dengan mata yang kabur inilah tidak teratasi muncul bentuk katarak mata. Artinya ada penebalan pada lapisan kornea mata. Penebalan ini adalah zat asing yang tumbuh pada kornea mata, yaitu dari gula. Apakah harus kita kikis? Riskannya kalau dikikis, lapisan epitel pada kornea mata ini sangat berbahaya. Terkikis yang berarti kita sudah kehilangan lapisan yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar bersama bagaimana menyelamatkan katarak dari penderita diabetes. Penyebab terjadinya katarak diabetes ada 10.
Perhatikan ya Bapak dan Ibu ya, bagi mereka yang menderita diabetes. Yang pertama adalah terjadinya kadar gula melebihi di atas 250. Jika kadar gula kita cek melebihi 250 dan bertahan lama, muncul tanda-tanda katarak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kadar gula melebihi dari 250, ini berarti akan rusaklah protein-protein yang dibutuhkan oleh kornea mata. Dari mana dasarnya? Dari pengentalan darah. Kemudian yang kedua adalah penderita diabetes punya trigliserid tinggi di atas 250. Trigliserid itu adalah lemak yang membawa karbohidrat, lemak, gula, disebut kalori. Ketiganya ini dibutuhkan oleh mata. Tapi kalau berlebih, maka pengerasan terjadi pada kornea mata. Maka penderita diabetes banyak dikenal dan banyak kita dapati si penderita juga penderita glukoma karena lamanya terjadi pengentalan darah. Untuk menyelamatkan, apakah penderita ini yang darahnya kental harus kita encerkan? Tidak. Bagaimana unsur-unsur pengental tadi kita buang melalui BAB? Ketika orang itu melakukan aktivitas BAB, dia terbuang. Maka unsur pengentalan menjadi turun. Kalau hanya kita piara dan seumur-umur, kita harus mengkonsumsi obat-obat pengencer darah yang berarti ini kita membiarkan pengentalan selalu ada di dalam metabolisme. Itu yang sangat berbahaya. Yang ketiga adalah melemahnya kerja hati. Kita tahu hati wadah atau tempat menyimpan protein, lemak, HB. Kenapa lemah? Karena hati tidak lagi bisa memproses dengan baik simpanan-simpanan protein, lemak, dan HB karena otot pada jaringan hati dan saraf pada jaringan hati menjadi lemah. Kenapa? Karena terjadi pengentalan. Dengan pengentalan itu yang berarti otot dan saraf kekurangan nutrisi. Efeknya terlalu banyak Bapak dan Ibu. Dari pengentalan darah akan berkembang bercabang banyaknya penyakit. Sudah menderita diabetes, katarak lagi, masih disusul dengan pengerasan hati. Artinya kalau sudah terjadi pada pengerasan hati, hati-hati kalau kita salah mengkonsumsi obat akan berefek dan berkembang menjadi penyakit lain, yaitu gagal ginjal. Terlalu banyak. Maka untuk mengurangi itu, dari sekarang kita kembali ke alam. Bagaimana kita mengobati diri kita dengan senyawa-senyawa yang ada di tumbuh-tumbuhan itu, kemudian diracik, disatukan, dijadikan obat, kemudian obat katarak dan obat diabetes dikonsumsilah oleh si penderita. Itu aman. Sudah kental, kita mau konsumsi obat-obatan kimia, semakin kental darah kita. Lebih berbahaya ini. Yang keempat, sering terjadi HB itu turun. Rendah HB-nya. Ini sering terjadi Ibu. Maka penderita diabetes sering sekali saya dapati ketika kita melakukan praktek, konsultasi, melihat penyakit dari si penderita, HB-nya rendah. Kita bisa ketahui, mukanya pucat. Ketika kita memegang tangannya dingin. Lama dia berkonsultasi terhadap kita, napas ngos-ngosan. Itu nampak bahwa si penderita diabetes HB-nya rendah. Tidak usah bicara tentang HB itu rendah akan berefek kepada mata. Si pasien diam saja, seorang dokter pun paham. Biasanya mereka juga akan menyampaikan, kenapa ya dok,
mata saya semakin kabur. Itu sudah paham. Pasti akan berefek kepada mata. Inilah yang sulit sekali akan kita menerjemahkan kepada penderita diabetes, di mana penderita diabetes masih setengah-setengah hati untuk melepaskan bahayanya obat-obatan yang selama dia konsumsi, bahkan ini bertahun-tahun. Ada keraguan. Keraguan pertama, nanti kalau saya lepas jangan-jangan naik. Nanti kalau saya lepas jangan-jangan berbahaya. Nanti saya lepas jangan-jangan malah mata saya jadi buta. Keraguan itulah membuat orang tidak sampai pada tujuannya. Ibu berencana memplanning semua usaha, tapi diawali dengan keraguan, maka usaha itu gagal di jalan. Mengobati seseorang ini harus pandai menggunakan akalnya. Senyawa apa yang harus saya masukkan ke dalam tubuhnya agar mereka itu bisa sembuh. Itulah racikan-racikan yang kita satukan, ini akan kita berikan pada si penderita. Belum tentu si penderita itu sama racikan yang kita berikan. Contoh, penderita katarak, juga penderita diabetes, mengalami katarak. Racikan sudah saya berikan kepada si A, datang si B. Berbeda, penderita katarak, juga penderita diabetes, disertai hipertensi. Racikannya jadi berbeda Bapak Ibu. Tidak sama obat yang harus kita berikan. Itulah sulitnya. Kemampuan kita untuk menyatukan senyawa ini sangat dibutuhkan ketenangan pikiran, hati. Jangan buru-buru untuk mengambil keputusan. Sekali salah ambil keputusan akan merugikan orang lain. Kemudian yang kelima adalah terlalu lama konsumsi obat-obatan kimia, ini bisa membuat darah itu semakin kental. Dan yang keenam adalah terjadinya pengentalan darah. Ini berakibat munculnya katarak diabetes. Yang ketujuh, zat gula dia akan merusak lapisan pada kornea mata. Menebalnya zat gula masuk pada kornea mata, ini akan merusak lapisan terdepan. Bayangkan saja Ibu ya. Ibu punya cermin. Sementara cermin itu masih kondisi sehat, Ibu dari jarak jauh saja bisa berkaca. Dari jarak jauh ya, bisa berkaca. Nampak bentuk tubuh Ibu. Begitu cermin ini banyak debu nempel di sana, tidak mampu Ibu dari jarak jauh. Ibu harus mendekat. Mendekat pun tidak jelas. Ibu harus membersihkan debunya. Itulah yang disebut menempelnya zat gula pada kornea mata. Bayangkan saja itu. Bukan caranya kita harus membersihkan dengan kasar. Katakanlah debu, langsung Ibu ambil, lap, kemudian Ibu lap kaca itu. Goresan-goresan kaca karena debu itu menjadi rusak. Begitu juga membersihkan pada kornea mata, asal saja membersihkan, maka cacatlah lapisan epitel mata. Ini lebih berbahaya. Ada teori, ada cara untuk membersihkan itu agar lensa tidak rusak. Yang kedelapan adalah mata kehilangan beta karotin. Kalau sudah seperti ini Ibu, beta karotin itu akan terbawa melalui pembuluh darah yang dibutuhkan oleh mata. Maka beta karotin berfungsi di dalam kornea mata ini, dia menyumbang warna, Bu. Ibu melihat warna itu hitam, tetap saja hitam. Warna itu merah, tetap saja merah. Ini karena ada vitamin-vitamin beta karotin. Di tumbuh-tumbuhan bisa kita ciptakan ini. Ini banyak terdapat pada umbi-umbian, Bu. Beta karotin ini. Tanpa kita memberikan asupan beta karotin, maka pewarnaan menjadi hilang. Maka banyak penderita katarak hanya melihat satu warna. Yang saya lihat itu hanya warna putih. Ada lagi, saya hanya bisa melihat warna itu hanya merah. Yang lainnya tidak bisa. Kemudian datang lagi pasien berikutnya. Saya adanya cuma kuning. Ini kerusakan pada beta karotin. Agak rumit ya Bapak dan Ibu ya.
untuk memperbaiki kerusakan pada kornea mata. Maka jangan mudah kita untuk menerima info obat, terutama katanya obat untuk kesehatan mata. Kesehatan yang mana? Kemudian dirangkaikan di situ. Mata ini bisa untuk minus, bisa obat ini bisa untuk mata plus, untuk rabun jauh, rabun dekat, katarak, glaukoma. Vitaminnya kan beda-beda. Penyakit yang merusak juga beda-beda. Kenapa? Masih ada produk-produk yang menawarkan kepada bangsanya sendiri. Susahnya untuk menentukan orang itu sembuh karena sedikitnya orang yang mau berpikir memberikan aktif senyawa-senyawa yang disumbangkan kepada tubuhnya. Contoh, diabetes HB-nya rendah. Berarti ada unsur jus hijau daun, ada unsur protein. Protein itu biasa kita ambil dari kentang, lobak, kentang, dan wortel. Itu yang untuk mengisi protein. Kemudian karena dia punya HB rendah, berarti kita harus memberikan asupan-asupan jus hijau daun, kacang panjang, beluntas, kemudian selada keriting, tambah dengan bayam. Keduanya terpisah. Yang satu diminum pagi hari, katakanlah yang sayuran tadi, yang satu diminum malam hari. Yang malam mengisi protein, yang pagi mengisi rendahnya HB. Itu kalau kasus HB-nya rendah. Kalau HB-nya stabil, tidak ada masalah di situ. Karena kegagalan pada ginjalnya, karena ada kreatin naik, ini beda lagi. Kasus yang kita berikan, asupan yang kita berikan ini jadi berbeda. Makanya tidak mungkin satu produk itu akan menawarkan untuk semua penyakit. Kasihan, bangsa kita kasihan. Bagi pemilik produk, enjoy saja dia menjual produknya. Yang penting laku. Tapi tidak ada jaminan untuk mereka yang betul-betul ingin sembuh, akhirnya mengalami kegagalan. Terus caranya bagaimana? Banyaklah kita berkonsultasi. Maka di ruang Hasan Sabilah, kita bisa melalui Baipon. Maka untuk menentukan kesembuhan itu harus jeli. Maka di ruang konsultasi harus hening. Jangan sampai ibu, bapak datang rombongan membawa anak kecil, di mana anak kecil itu nangis, rewel, maka konsentrasi jadi terganggu. Memang kita harus tenang. Apa yang harus saya berikan sesuai keluhannya, kemudian resep keluar. Itulah yang kita proses. Obat pun akan menyesuaikan Bapak dan Ibu. Obat tentunya sesuai dengan keluhan Ibu. HB-nya rendah, kita kasih G1000. Tapi dia punya katarak, kita kasih col. Dia penderita diabetes, berarti kita kasih Diagri. Perpaduan itu. Kemudian ditambah dengan ramuan-ramuan yang dibuat sendiri oleh Ibu. Jadi tidak semata-mata Ibu itu mengalami katarak, kemudian langsung beli colhep produk Hasan Sabilah. Tidak, kita melihat kasusnya dulu. Jadi kita kalau mau membongkar kasus itu terungkap dengan baik dan bersih, berarti kita tahu penyebabnya dulu. Contoh, kasus kriminal. Kenapa sih orang itu terbunuh? Ungkap. Ketemulah penyebabnya. Keluar pasal. Begitu juga kami. Ungkapkan, keluar resep, baru kita tentukan obatnya. Kemudian penyebab terjadinya mata diabetes, mata katarak diabetes itu karena mata kehilangan vitamin B12, vitamin saraf ini Bu. Jadi kalau ada seorang dokter mata yang mengatakan, Ibu maaf Ibu ini sarafnya kering. Ada lagi dokter yang berbeda mengatakan bahwa, Bu maaf Bu ini sarafnya menyempit. Bu maaf Bu ini sarafnya tertumpuk gula. Bu maaf Bu ini sarafnya terjadi pendarahan saraf mata. Ini artinya mata kekurangan vitamin B12. Dari mana kita dapatkan? Kalau dari herbal, vitamin B12 ini kita dapatkan dari ikan-ikanan Bu. Kepiting, patin,
Sehingga kita harus mau tidak mau memadukan antara tumbuh-tumbuhan dengan ikan-ikanan yang senyawanya kita ambil kemudian kita gabungkan. Itu baru menjadi racikan yang sempurna. Yang ke-10 adalah merusak sistem saraf dan pembuluh darah mata. Jadi pembuluh darah mata itu hanya sampai di tepi mata, Bu. Kemudian diterima oleh kelenjar lacrimalis. Kerusakan pembuluh darah mata ini biasanya di tepi kerusakannya. Kemudian saraf mata itu ada di dalam, di belakang mata, Bu. Untuk menunggu perintah-perintah otak mata untuk melakukan aktivitas. Melihat, membaca, melihat TV, melihat matahari, melihat jalan. Ini saraf mata. Itu ada di belakang kornea mata. Ini bisa terjadi saraf itu menjadi layu, kering, luka. Apakah yang tadi yang dikatakan satu produk bisa untuk mengatasi berbagai macam penyakit mata? Mustahil. Karena hal ini mustahil, tidak bisa diterima oleh akal, berarti tidak perlu kita gunakan. Inilah yang membuat bahwa citra herbal semakin terperosok, semakin tidak dipercaya oleh orang lain. Karena apa? Karena yang meracik pun kadang mereka hanya berpendidikan SD, hanya berpendidikan SMP, SMA. Mereka tidak tahu tentang kandungan senyawa herbal. Ini berbahaya sekali. Tidak bisa lagi sekarang kita katakan Bapak dan Ibu bahwa saya mempunyai tumpukan resep tinggalan nenek moyang saya, ada 1000 resep. Itu sudah tidak berlaku untuk sekarang. Karena apa? Resep itu harus kita melalui penelitian yang terbaru. Dasar alasannya apa, Pak Hasan? Dasar alasannya adalah di masa kerajaan dulu, katakanlah kerajaan Mojopahit atau Singosari, itu polusi belum begitu, udara belum begitu kotor, obat-obatan belum tersedia, makanan dengan pengawet-pengawet, senyawa-senyawa yang harus dilarang tidak ada. Tapi sekarang semua pengawet dan pewarna, obat-obatan sudah memasuki diri manusia sejak kita bayi. Kasusnya beda, artinya resep yang ini sudah tidak bisa digunakan oleh manusia modern. Ini sudah tidak bisa lagi sebagai pedoman. Janganlah kita akan berbangga. Ini resep sejak dulu zaman kerajaan, itu kan dulu. Beda kasusnya. Gaya hidup orang dahulu nerima apa adanya, makan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan. Sehingga mengobati pun dia hanya mengambil tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan, sembuh. Kemudian diresepkan. Resep itu dibawa ke tahun 2021, ini sudah tidak mungkin. Kasusnya sangat berbeda. Maka rajinlah kalau kita ingin menjadi seorang herbalis, ahli di dalam tumbuh-tumbuhan, rajinlah kita mengadakan penelitian, mengkaji tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian diraciknya, kemudian diuji cobakan, setelah berhasil kemudian ditetapkan ini akan menjadi obat. Payahnya bangsa kita, Bapak dan Ibu, mendengar dari omnya resep tentang asam urat, ditulisnya. Mendengar dari tukang bakso, ditulisnya, asam urat juga. Kemudian dari tukang becak, asam urat itu gampang, nih, ditulisnya juga, digabungkanlah. Ini namanya bukan penelitian, konyol-konyolan. Kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau tidak sembuh ya memang resiko. Ini udah konyol-konyolan. Membuat resep, kita harus cinta terhadap si penderita atau cinta terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia supaya sehat secara alami? Kita harus cinta dulu. Tapi kalau kita berpikir untuk mengantongi uang, wah produk ini kalau saya produksi pasti laris, saya pasti kaya. Bahaya. Yang korban orang lain, dia yang kaya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Cara mengatasi agar tidak terjadinya katarak. Nah ini yang penting Ibu. Dalam menyembuhkan katarak diabetes ada 7 langkah. Yang pertama yaitu meningkatkan HB, itu yang pertama.
Cara meningkatkan HB tadi sudah saya sebutkan, yaitu kita cukup dengan ngejus bayam raja beluntas. Bayam rajanya ambillah 4 lembar, beluntas 10 lembar, selada keriting 4 lembar. Kemudian kita tambah dengan kacang panjang 4 lonjor. Jadikan satu, setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam blender, kasih air setengah gelas, peras, ambil hijau daunnya, diminum. Itu cara yang pertama untuk meningkatkan HB. Yang kedua yaitu banyak mengkonsumsi ikan laut yang mengandung vitamin B12. Tadi sudah saya singgung, yaitu ada kepiting, ada patin. Ya, yang bagus sekali teri Medan atau teri nasi. Meningkatkan mengkonsumsi atau menghentikan mengkonsumsi gula pasir. Itu cara yang paling fatal. Sebab kelebihan gula bisa membuat kornea mata menjadi tebal. Maka caranya adalah kita harus menghentikan gula pasir. Gantinya dengan apa? Banyak gula-gula buatan. Yang gula alami masih ada, yaitu gula aren dan gula Jawa atau gula merah. Menghentikan kebiasaan kita dalam mengkonsumsi obat-obatan kimia, karena inilah pendukung salah satu darah itu menjadi kental. Dan kalau darah itu kental, tidak boleh lagi ditambahi obat untuk mengencerkan. Sementara satu obat untuk diabetes, satu obat untuk mengencerkan. Ini tidak boleh terjadi. Kemudian menghentikan konsumsi gorengan yang menggunakan jelantah. Menggunakan jelantah ini begini Bapak, Ibu hari ini menggoreng. Udah, ini masuk minyak yang bagus, minyak goreng yang baik. Ibu simpan, besok ibu gunakan lagi, ini sudah termasuk jelantah. Atau yang kedua adalah ibu menggoreng, kemudian minyak itu mulai berkurang, ibu tambah dengan minyak baru, ini sudah termasuk jelantah. Tidak boleh dijok atau tidak boleh ditambah volume dari minyak tersebut. Kemudian yang keenam yaitu banyak minum pahit-pahitan. Pahit-pahitan itu ada widoro laut, widoro upas, kemudian ada mahoni, itu pahit-pahitan. Mengkonsumsi itu. Itu untuk menyelamatkan mata supaya tidak terjadi katarak. Yang ketujuh yaitu ketika darah mengental, kita harus segera mencari cara darah itu tetap stabil, encer. Bagaimana memperbaiki limpa? Caranya bagaimana Pak? Memperbaiki limpa caranya adalah kita harus merebus 1 cengkeh 10. Yang kedua, serai ambil 4, temulawak 1 ruas, yang kemudian tambah lagi dengan kapulaga 10 biji. Rebuslah ini dengan air 5 gelas, dijadikan 2, yang berarti diminum pagi dan sore. Itu cara-cara untuk mengencerkan darah. Senyawa yang ada di tumbuh-tumbuhan tadi, dia akan mengencerkan darah dan kerusakan sel darah tadi akan dibuang melalui BAB. Sehingga darah akan stabil. Selama limpa itu bisa bekerja untuk mengatur keenceran darah. Kemudian Bapak dan Ibu, mari kita belajar bagaimana mengatasi katarak karena diabetes. Ini resepnya Bapak dan Ibu ya. Mari kita mulai ngambil buku lagi, belajar lagi, ambil bolpen, kemudian nanti kita praktekkan bersama-sama ya Ibu ya. Yang pertama terdapat di situ ada namanya umbi dewa. Umbi dewa itu bentuknya seperti singkong, tapi ini golongan jamu-jamuan Bu ya, rempah-rempah yang sudah dipotong-potong seperti singkong. Umbi dewa itu kemudian biasanya dikeringkan. Nah, yang sudah iris-irisan ini ambil 10 iris umbi dewa, masukkan ke dalam panci setelah dibersihkan. Yang kedua ada yang disebut dengan tanaman patah tulang, tikel balung istilahnya orang Jawa, patah tulang ya. Ambil patah tulang itu sebanyak 10 ya, 10 yang panjangnya patah tulang itu kurang lebih sekitar 6 cm. Kemudian pasak bumi yang sudah dikikis, diserut ya,
ambillah secukupnya. Karena kadang mengikis ini atau menyerut ini ke pasak bumi ini ada yang tebal, ada yang tipis. Ambillah secukupnya. Atau orang Jawa bilang sejumput pasak bumi ya. Ini jenisnya pahit semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ambil kaos merah. Ini juga yang sudah dikeringkan, ambil 10 iris. Atau kalau yang masih utuh, kurang lebih ukurannya 6 cm. Kemudian kita potong-potong. Kita lanjutkan, ada yang namanya daun dewa daru. Ambil daun dewa daru ini sebanyak 15 lembar, kemudian dicuci bersih, masukkan bersama teman-temannya tadi. Ini adalah resep untuk mengatasi kalau si penderita diabetes ini divonis juga penderita katarak. Berarti kita caranya seperti ini. Tapi ingat deh Bapak dan Ibu, HB harus Ibu pertahankan. Jika HB ini rendah, maka gunakan resep itu. Berarti bisa kita gunakan 2. Yang rebusan ini bisa kita minum siang dan malam hari. HB-nya pagi hari. Ibu buat di jus, diminum hijau daunnya. Paham Bapak dan Ibu? Ya. Produk kita yang untuk mengatasi ini, Bu, untuk mata katarak, ya, itu namanya Cholhep. Untuk HB rendah, kita memadukan antara Microsolon dengan G1000. Ini yang kita gabungkan. Diabetesnya pakai apa Pak Hasan? Menurunkan diabetes pakai Diagri. Sehingga nanti saya pasti akan mempaketkan Diagri akan berpasangan dengan Microsolon. Itu diminum di malam hari. G1000 dengan Cholhep itu diminum di pagi hari. Nah, keduanya ini sambil Ibu merebus resep yang sudah saya berikan. Paham ya Bapak Ibu? Ibu tidak paham bisa klik di nomor ini, itu bisa konsultasi Ibu. Kita melayani untuk konsultasi. Pingin datang ke klinik, silakan Ibu. Kita terbuka. Klinik milik bangsa Indonesia. Siapapun boleh datang, boleh konsultasi. Hasan Sabila tidak ada tarif untuk konsultasi itu. Janganlah kita berpikir nanti saya cuma sangunya sedikit, biayanya mahal, sampai sana akhirnya saya nggak jadi periksa karena mahal, takut. Akhirnya batal Ibu mau konsultasi. Tidak ada biaya Bu konsultasi. Hanya Ibu hanya untuk dianjurkan untuk membeli produk. Produk kita harga 170, bukan jutaan rupiah. 170.000. Karena niat kami untuk membantu bangsa Indonesia ini yang sedang sakit. Begitu Ibu, ikuti terus konten-konten saya yang akan datang yang lebih menarik, atau saya akan memberikan pelajaran-pelajaran tentang kesehatan herbal bersama Bang HS. Tentunya ini kita akan bisa meracik sendiri sehat secara alami. Itulah pelajaran saya. Tinggal klik di bawah ini, Ibu akan tahu alamat Bang AS, nomor konsultasi, order produk sudah ada di bawah ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam dari saya. Salam sehat alami.